Hujan tipis membasahi kaca depan Hotel Sentosa malam itu. Di balik meja resepsionis, Raka duduk sendirian, mengamati jam tua yang berdetak lambat di dinding. Pukul 23,45, udara di lobi terasa dingin. Padahal AC sudah dimatikan sejak 1 jam lalu. Ini adalah malam pertamanya bekerja di hotel tersebut. Dan ia sudah mendapat pesan khusus dari manajer sore tadi. Kalau ada telepon dari kamar 606, jangan diangkat. Dan jangan sekali-kali naik ke lantai 6 kalau nggak penting. Raka mengira itu hanya candaan iseng untuk menakut-nakuti karyawan baru. Tapi sekarang, sendirian di meja resepsionis, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Raka melirik layar kecil di bawah gagang. Ke 606, jantungnya berdegup. Mungkin ini kebetulan, pikirnya. Lalu mengangkat. Halo, resepsionis di sini. Suara seorang perempuan terdengar. Lembut tapi dingin. Bisa tolong kirimkan makan malam ke kamar saya? Sup saja. Baik. Bu, segera saya kirim. Jawab Raka spontan. Berusaha tenang. Setelah menutup telepon, ia membuka buku daftar tamu. Nama tamu kamar 606. Kosong. Tidak ada yang check-in di sana. Raka mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Ia menuju dapur hotel, menyiapkan semangkuk sup ayam panas, lalu masuk lift menuju lantai 6. Begitu pintu lift terbuka, suasana berubah. Koridor panjang dengan karpet merah yang sudah memudar menyambutnya. Lampu di langit-langit berkedip, dan hawa dingin seperti merayap di kulit. Kamar 606 berada di ujung. Pintu coklatnya sedikit terbuka. Room service. Panggilnya pelan. Ia mendorong pintu. Ruangan itu remang. Hanya lampu meja yang menyala. Di dekat jendela, seorang perempuan bergaun putih duduk membelakangi. Rambut hitam panjangnya terulai, menutupi wajah. Supnya. Bu. Perempuan itu hanya mengangguk pelan. Tangannya pucat seperti lilin saat menerima nampan. Raka berbalik hendak keluar, tapi tepat sebelum pintu menutup, matanya menangkap pantulan di cermin dinding. Perempuan itu duduk, namun di pantulan. Kursi itu kosong, pintu tertutup, koridor hening. Di dalam lift, Raka berusaha mengatur napas, tapi aroma sup yang sama masih tercium di sekitarnya. Padahal mangkuk sup itu jelas-jelas sudah ia tinggalkan di kamar ke-606. Raka melangkah cepat keluar dari lift menuju meja resepsionis. Ia duduk, mencoba menenangkan diri, tapi matanya tak sengaja tertuju pada rak arsip tua di sudut ruangan. Rak itu penuh map lusuh berdebu catatan sejarah hotel sejak puluhan tahun lalu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia menarik salah satu map besar berlabel 2008 Insiden Tamu. Halaman pertama langsung membuat bulu kuduknya meremang. Nama tamu, Ratna. Status, meninggal di kamar ke-606. Catatan itu menjelaskan, korban ditemukan duduk di kursi dekat jendela, mengenakan gaun putih, rambut menutupi wajah. Di meja, terdapat semangkuk sup ayam yang tidak tersentuh. Hasil penyelidikan, bunuh diri dengan racun sianida. Diduga akibat depresi setelah ditinggalkan kekasih. Raka menelan ludah. Setiap detailnya sama seperti yang ia lihat malam ini, bahkan posisi kursinya persis. Ia menutup map itu cepat-cepat. Tapi satu foto terlepas dan jatuh ke lantai. Saat ia membungkuk mengambilnya, darahnya terasa membeku. Foto itu menampilkan kamar 606, dan di jendela belakang terlihat siluet seorang pria berdiri memandangi Ratna. Wajahnya samar. Tapi entah kenapa Raka merasa pria itu menatap langsung ke arahnya. Sebelum ia sempat mencerna, telepon di mejanya berdering lagi. Nomornya ke-606. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat. Supnya dingin. Suara Ratna berbisik, "Kau harus datang lagi malam ini." Kalimat itu terus menggema di telinga Raka bahkan setelah ia meletakkan gagang telepon. Tangannya masih gemetar. Napasnya berat. Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir, mungkin ini cuma lelucon karyawan lama. Tapi tidak ada yang tahu detail sup itu kecuali ia dan perempuan di kamar 606 tadi. Ia memutuskan untuk tidak naik ke lantai 6 lagi malam ini. Tapi telepon di meja resepsionis kembali berdering, nomornya sama. Ke-606. Raka mengabaikannya. Namun telepon itu terus berdering. Dan berdering. Tak berhenti bahkan setelah ia mencabut kabelnya. Suara dering itu kini terdengar dari bawah meja. Seolah ada telepon lain yang tersembunyi di sana. Raka membungkuk dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di bawah meja, ada sebuah mangkuk sup panas. Uapnya mengepul. Aromanya sama persis seperti tadi. Di sampingnya, sebuah telepon putar tua berwarna hitam. Gagangnya terangkat sendiri. Dan dari speakernya terdengar napas perempuan yang berat.
Diikuti suara cekikikan pelan. Kalau kau tidak datang, aku akan menjemputmu. Tiba-tiba, semua lampu di lobi padam. Hanya lampu lift yang menyala pintunya terbuka. Menunggu. Di layar penunjuk lantai, angka bergerak turun pelan dari 6 menuju lebar. Raka terpaku. Matanya tak lepas dari pintu lift yang terbuka lebar. Suara mekanis lift itu menggema di lobi yang gelap, membuat udara terasa semakin dingin. Ia tahu, jika pintu itu terbuka sepenuhnya di hadapannya, ia akan melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Langkah kaki mendekat dari arah belakang. Jangan dilihat. Nak. Suara berat dan serak memecah kesunyian. Raka menoleh. Seorang pria tua berseragam cleaning service berdiri sambil membawa ember dan pel lantai. Wajahnya pucat. Matanya dipenuhi ketakutan yang sudah berakar lama. Pak Sarman, nama yang pernah Raka lihat di daftar karyawan lama, menariknya menjauh dari lift. Kalau kau lihat, dia akan tahu kau sudah menunggu. Raka menelan ludah. Dia, siapa? Pak Sarman memandang sekeliling, seakan memastikan tidak ada yang menguping. Namanya Ratna. Dia dulu tamu hotel ini. Selalu datang dengan seorang lelaki yang janji akan menikahinya. Malam itu, lelaki itu tak pernah datang. Dia menunggu di kursi dekat jendela. Pakai gaun putih, sampai fajar. Supnya mendingin. Cintanya membusuk. Dan dia menenggak racun. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Sejak malam itu, tiap jam 11 sampai jam 3 pagi, dia menelepon ke resepsionis minta sup. Kalau kau mengabaikannya terlalu lama, dia akan turun sendiri untuk mengambilmu. Suara lift berbunyi ting. Pintunya tertutup pelan. Namun sebelum benar-benar menutup, Raka melihat bayangan rambut panjang terulai di celah sempit pintu itu dan sepasang mata hitam menatapnya tajam. Raka terlonjak mundur. Tapi pintu lift sudah tertutup rapat. Napasnya memburu. Telapak tangannya basah. Pak Sarman hanya memandangnya dengan wajah prihatin. Aku tahu kau penasaran. Nah, tapi jangan sekali-kali bicara lagi sama dia. Kalau kau jawab, berarti kau mengundang. Kata-kata itu seharusnya menjadi peringatan. Tapi justru membakar rasa penasaran Raka. Malam itu, setelah Pak Sarman pulang, ia duduk di meja resepsionis seorang diri, menatap telepon hotel yang dia membisu. Hening itu menyesakan. Sampai akhirnya kring, kring, telepon berdering. Nomornya ke-606. Raka menatapnya lama. Otaknya berperang antara logika dan rasa ingin tahu. Lalu, perlahan, ia mengangkat gagang. Halo, suara di seberang terdengar pelan. Hampir seperti desahan. Aku masih lapar, tapi bukan sup yang kuinginkan sekarang. Bulu kuduknya meremang. Ah, apa maksudmu? Aku ingin kamu. Tiba-tiba, lampu meja resepsionis berkelip. Udara di lobi semakin dingin. Dari ujung lorong yang mengarah ke lift, suara langkah kaki telanjang terdengar tak, tap, tap. Semakin lama semakin dekat. Raka menutup telepon, berharap suara itu hilang. Tapi langkah kaki itu justru berhenti tepat di luar pandangan matanya. Di belakang meja resepsionis. Supnya, sudah aku bawa. Misik suara itu sangat dekat di telinganya. Raka tersentak dan menoleh secepat kilat. Tak ada siapa-siapa. Namun di meja resepsionis, tepat di depan wajahnya, kini berdiri semangkuk sup panas. Uapnya mengepul seperti baru dimasak. Jantungnya berpacu. Ia mundur perlahan, menatap sekeliling lobi yang lengang. Lalu, suara ding dari lift memecah keheningan. Pintu lift di ujung lorong terbuka, memperlihatkan ruang kosong yang hanya diterangi cahaya lampu pucat. Raka tak berniat mendekat, tapi matanya terpaku pada cermin besar di dinding belakang lift. Di pantulan itu, ia melihat dirinya, dan sosok perempuan bergaun putih berdiri di sudut lift. Wajahnya tertunduk, rambut hitam panjang menutupi seluruh wajah. Refleks, Raka menoleh langsung ke dalam lift kosong. Tapi saat ia kembali melihat cermin, perempuan itu semakin dekat dalam pantulan. Kepalanya miring ke samping, seolah sedang menatapnya dari balik tirai rambut. Lampu di dalam lift mulai berkedip. Pintu perlahan menutup sendiri. Tapi sebelum benar-benar rapat, Raka mendengar suara lembut yang jelas berasal dari dalam lift. Naiklah, aku sudah menunggumu. Pintu tertutup. Angka di layar penunjuk lantai mulai bergerak naik, menuju ke-6. Raka berdiri terpaku. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara di lobi menusuk seperti es. Suara ting dari lift terdengar sama. Pintu terbuka di lantai 6. Dan, hening, entah kekuatan apa yang mendorongnya. Raka melangkah masuk ke lift. Pintu menutup rapat di belakangnya. Dan tombol lantai 6 sudah menyala sendiri tanpa ia sentuh. Lift bergerak naik dengan lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Begitu pintu terbuka,
Koridor lantai 6 diselimuti cahaya redup kekuningan, seolah lampu di sana sudah bertahun-tahun tak diganti. Karpet merah kusa memanjang hingga ke ujung, di mana pintu 606 menunggu. Terbuka sedikit. Masuklah. Suara lembut tapi dingin itu memanggil dari dalam. Raka melangkah. Setiap langkah seperti menenggelamkannya ke dalam dunia yang berbeda. Begitu ia mendorong pintu 606, aroma sup panas langsung memenuhi hidungnya. Di dalam, Ratna duduk di kursi dekat jendela. Gaun putihnya menjuntai di lantai. Rambutnya terurai menutupi wajah. Di meja, ada 2 mangkuk sup. Uapnya mengepul. Aku sudah menyiapkan untuk kita berdua, katanya pelan. Suaranya mengandung nada harap. Raka duduk dengan tangan gemetar. Ratna mengangkat kepalanya perlahan, dan di balik rambutnya, wajah pucat itu terlihat kulitnya membiru, bibirnya menghitam, dan matanya kosong. Seperti sumur tanpa dasar. Minumlah, Mas, supaya kita bisa makan bersama. Selamanya. Pintu kamar tertutup sendiri. Kunci berputar dari dalam. Lampu padam, menyisakan cahaya pucat dari bulan yang menembus jendela. Raka mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Ruangan itu kini terasa lebih dingin dari luar hujan, seperti setiap tarikan napasnya mencuri sisa hangat dari tubuhnya. Ratna tersenyum samar, lalu mendorong mangkuk sup ke arahnya. Ayo, 1 suap saja, ucapnya lirih. Uap dari sup itu berbau anyir, bercampur aroma logam yang membuat perutnya mual. Namun sebelum ia sempat menolak, Ratna meraih tangannya. Sentuhannya dingin, terlalu dingin untuk manusia. Jemarinya menekan kuat, menuntun sendok ke bibirnya. Begitu suapan pertama masuk, dunia di sekitar Raka mulai berubah. Suara hujan di luar jendela memudar, digantikan bisikan-bisikan asing yang datang dari segala arah. Dinding kamar 606 berdenyut pelan, seperti kulit makhluk hidup yang bernapas. Ratna mendekat, matanya menatap dalam ke mata Raka. Kau datang tepat waktu. Sekarang kita tak akan berpisah lagi. Pintu kamar terbuka sedikit, seakan mengundang seseorang masuk. Tapi yang melangkah hanyalah kegelapan pekat, merayap seperti kabut, melingkupi mereka berdua. Di meja resepsionis keesokan paginya, Raka tak pernah terlihat lagi. Housekeeping yang membuka kamar 606 menemukan ruangan itu kosong. Hanya ada 2 mangkuk sup yang masih mengepulkan uap, dan di cermin dekat jendela, Ratna duduk di kursinya, tersenyum. Dengan Raka berdiri di belakangnya, menatap lurus ke arah siapapun yang melihat.